Apakah Anda merasa bahwa perjuangan puluhan tahun mengabdi sebagai ASN guru atau tenaga, pelayanan publik, belum sebanding dengan penghargaan yang Anda terima setelah pensiun? Apakah setiap bulan Anda menunggu kabar tentang kenaikan, tunjangan atau perbaikan kesejahteraan? Namun yang datang justru rasa kecewa, karena tidak ada kejelasan dari pemerintah. Hari ini, angin perubahan mulai berhembus dari gedung DPR RI. Sebuah momen penting tengah terjadi. Casan Anda wajib mengetahuinya. Baru-baru ini, suasana panas menyelimuti rapat di DPR. Perwakil rakyat dari berbagai fraksi menyuarakan satu hal dengan nada tegas. Kesejahteraan ASN aktif dan para pensiunan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Mereka menilai bahwa selama ini, kontribusi besar dari ASN dan para pensiunan belum dibalas secara adil, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, obat-obatan dan biaya hidup yang terus menanjak. Dalam pernyataannya, beberapa anggota DPR bahkan menyebut langsung data, inflasi yang tidak diimbangi dengan kenaikan gaji, pokok maupun pensiun. Mereka meminta pemerintah untuk tidak menunda lagi kebijakan penting ini. Bahkan ada yang menyebut bahwa penundaan hanya akan memperburuk kondisi ekonomi para pensiunan yang sudah rentan. Lebih dari sekedar wacana, DPR kini mendesak agar kenaikan tunjangan pensiun, revisi skema pensiun, serta perlindungan jangka panjang bagi para ASN dan pensiunan segera dibahas dalam APBN 2025. Ini bukan janji kosong, karena tekanan politik dan sosial kini semakin kuat. Jadi bagi Anda yang sudah pensiun, atau mungkin masih aktif sebagai ASN, namun bersiap memasuki masa pensiun, perkembangan ini bisa menjadi titik balik penting. Video ini akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu rapat. DPR siapa saja yang membela kepentingan Anda, dan apa langkah-langkah nyata yang sedang dirancang pemerintah. Jangan lewatkan informasi yang bisa berdampak langsung pada penghasilan dan kesejahteraan Anda ke depan, karena keputusan ini bisa mengubah masa depan jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Kalau kita bicara tentang perjuangan, tidak ada yang lebih tulus dari para ASN dan pensiunan di negeri ini. Mereka mengabdikan diri puluhan tahun dengan loyalitas, disiplin dan pengorbanan, seringkali tanpa banyak mengeluh. Bangun pagi, masuk kerja tepat waktu, mengatur administrasi, mengajar, menjaga keamanan, memastikan pelayanan publik berjalan, semua dilakukan demi satu tujuan, membangun bangsa. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah negara benar-benar membalas jasa mereka dengan layak? Karena kalau kita melihat realitas di lapangan hari ini, banyak pensiunan yang justru hidup dalam kekhawatiran. Khawatir, apakah uang pensiun cukup untuk kebutuhan bulanan, untuk beli obat, untuk bayar listrik, dan kadang bahkan untuk sekadar makan? Dalam rapat yang baru saja digelar di DPR, suasananya benar-benar memanas. Bukan karena adu argumen yang tidak penting, tapi karena ada satu suara yang bulat dari berbagai fraksi. Sudah waktunya pemerintah berhenti menunda. Mereka menuntut agar kebijakan kenaikan gaji pokok, ASN dan pensiunan benar-benar dilaksanakan dengan cepat dan adil. Dan yang menarik, kali ini desakan itu bukan cuma basa-basi politik. Mereka membawa data. Mereka buktikan bahwa daya beli ASN dan pensiunan terus turun karena inflasi. Bayangkan saja, dalam 5 tahun terakhir, harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak dan gas melonjak hampir 2 kali lipat. Tapi kenaikan tunjangan pensiun nyaris stagnan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak pasti dan ancaman resesi yang terus menghantui. DPR menilai bahwa memperbaiki kesejahteraan ASN dan pensiunan bukan sekedar bentuk apresiasi, tapi juga langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena kalau daya beli para pensiunan turun drastis, maka sektor ekonomi mikro pun ikut lesu. Ingat, para pensiunan itu juga konsumen. Mereka belanja di warung, ke pasar, bayar tagihan, dan ikut menggerakkan roda ekonomi. Jadi kalau mereka tidak punya cukup uang, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak pihak. Beberapa anggota DPR bahkan menyoroti ketimpangan sistem pensiun antara yang dikelola oleh PT Taspen untuk ASN dengan sistem pensiun swasta atau instansi lain. Mereka bilang, skema pensiun saat ini sudah tidak relevan lagi dengan biaya hidup zaman sekarang. Dan usulan kutan agar skema pensiun diperbaharui, agar pensiunan tidak hanya bergantung pada jumlah tunjangan tetap, tapi juga mendapatkan tambahan tunjangan berbasis inflasi, atau bahkan insentif, khusus bagi mereka yang sudah lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit kronis. Ini usulan cenderung diwat masuk akal dan menyentuh realiti yang dihadapi banyak pensiunan. Hari ini menariknya, dalam rapat tersebut juga disebutkan bahwa jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret, maka para pensiunan akan terus menjadi korban ketidakadilan sistemik. Salah satu anggota dewan bahkan menyebut bahwa banyak pensiunan merasa seolah-olah dilupakan negara. Pernyataan ini cukup menyentuh hati
Karena kalau kita melihat ke daerah-daerah, masih banyak pensiunan yang hidup dalam keterbatasan, ada yang harus tetap bekerja, meski usia sudah di atas 65 tahun, ada yang bergantung pada anak-anak mereka yang juga belum mapan, dan ada juga tuh yang terpaksa menggadaikan aset untuk biaya pengobatan, rencana yang sedang didorong oleh DPR tidak main-main. Mereka mendesak agar di APBN 2025 mendatang, pos anggaran untuk kesejahteraan, ASN dan pensiunan ditambah secara signifikan, termasuk di dalamnya usulan kenaikan gaji pokok ASN, aktif sebesar 8-12%, dan tambahan tunjangan pensiun, minimal 500.000 per bulan bagi pensiunan, dengan masa kerja di atas 20 tahun. Selain itu, mereka juga menyoroti kebutuhan revisi terhadap UU ASN dan regulasi pensiun yang dianggap sudah tidak sesuai zaman. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah pemerintah akan benar-benar mendengar? Karena selama ini seringkali kita mendengar janji-janji, wacana-wacana bahkan rapat yang hasilnya tidak terasa di masyarakat, tapi kali ini tekanannya sangat kuat. DPR bahkan meminta agar Presiden ikut turun tangan langsung agar keputusan ini tidak berlarut-larut di meja kementerian. Banyak pihak yang berharap, termasuk organisasi pensiunan nasional, agar tahun 2025 menjadi tahun reformasi kesejahteraan bagi para ASN dan pensiunan. Di sisi lain, masyarakat pun mulai ikut bersuara di berbagai media sosial, terutama di grup-grup pensiunan dan ASN. Ramai dibahas tentang usulan DPR ini. Ada harapan besar tapi juga rasa ragu. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini hanya sekedar wacana politik menjelang tahun pemilu, ataukah apakah ini akan jadi kenyataan seperti janji-janji sebelumnya yang menguap? Begitu saja, wajar jika muncul keraguan seperti itu, karena realitas membuktikan bahwa perubahan di sektor ini seringkali lambat. Tapi satu hal yang pasti, desakan publik kini makin kuat, dan tekanan dari DPR bukan datang begitu saja, melainkan karena mereka menyadari bahwa jika tuntutan ini diabaikan, maka dampaknya akan panjang, bahkan bisa memicu ketidakpuasan sosial. Beberapa kementerian sebenarnya sudah merespons usulan DPR tersebut. Kementerian PAN-RB menyatakan akan membuka dialog lintas sektor untuk meninjau ulang kebijakan pensiun dan kesejahteraan ASN. Begitu pula dengan Kementerian Keuangan yang tengah mengkaji ulang struktur anggaran agar bisa mengakomodasi tuntutan DPR. Ini sinyal positif, ya, tapi tentu saja masyarakat, terutama pensiunan, ingin melihat hasil yang nyata. Mirip sedang lagi poi hanya dengan pernyataan, niat baik. Mereka butuh bukti bahwa negara masih peduli dan hadir dalam kehidupan. Mereka bukan hanya dari sisi gaji dan pensiun saja yang menjadi sorotan. DPR juga meminta agar fasilitas kesehatan bagi pensiunan diperbaiki. Banyak pensiunan mengeluh karena pelayanan BPJS yang lamban, antrian panjang, dan akses obat-obatan yang terbatas. Ini menjadi perhatian serius karena di usia lanjut, kesehatan menjadi kebutuhan utama. Maka usulan agar pensiunan mendapatkan prioritas layanan kesehatan tanpa potongan biaya tambahan menjadi salah satu poin penting yang sedang dibahas. Yang lebih menyentuh lagi adalah ketika salah satu anggota DPR menyebut bahwa pensiunan bukan beban negara, melainkan aset bangsa. Kalimat ini sederhana, tapi dalam maknanya Gardo Bikerman. Mungkin kita bisa berharap generasi muda ingin mengabdi sebagai ASN kalau mereka melihat para seniornya hidup dalam ketidakpastian setelah pensiun. Maka memperbaiki sistem ini juga berarti membangun motivasi baru bagi ASN. Mudah untuk bekerja dengan penuh semangat dan harapan. Dalam situasi seperti ini, peran media juga sangat penting. Banyak media independen kini mulai mengangkat isu kesejahteraan pensiunan secara lebih serius. Bahkan beberapa stasiun televisi nasional telah menyiarkan liputan khusus yang menunjukkan bagaimana kehidupan para pensiunan di berbagai daerah. Ada yang hidup sederhana tapi bahagia karena masih memiliki dukungan keluarga dan lingkungan, tapi ada juga yang hidup terisolasi, sakit-sakitan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa di balik angka statistik, ada wajah-wajah yang berharap akan perubahan. Dan untuk Anda yang saat ini menyaksikan video ini, barangkali Anda juga sedang merasakan hal yang sama. Mungkin Anda pernah berpikir bahwa pensiun adalah masa tenang, masa istirahat setelah bertahun-tahun bekerja keras, tapi kenyataannya, justru banyak pensiunan yang harus menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Maka wajar jika kini muncul harapan besar agar pemerintah benar-benar bertindak cepat dan serius. Dalam beberapa minggu ke depan, kita akan melihat apakah desakan dari DPR ini benar-benar membuahkan hasil. Apakah pemerintah akan memasukkan revisi anggaran dan kebijakan pensiun ke dalam APBN 2025 atau justru membiarkannya menjadi sekadar wacana. Kita juga akan memantau apakah ada regulasi baru yang memberikan ruang bagi pensiunan untuk mendapatkan
tambahan penghasilan, atau tunjangan berdasarkan usia dan riwayat pengabdian, maka dari itu penting bagi kita semua untuk terus mengikuti perkembangan ini.